Sejarah Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa memiliki sejarah yang panjang. Keberadaan Masjid Al-Aqsa telah dijelaskan dalam beberapa dalil Al-Quran dan hadits. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, ayat 1, yang artinya, Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hambanya, Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah telah memberi nama Masjid Al-Aqsa seperti yang diterangkan dalam ayat tersebut. Maka dari itu, nama Masjid Al-Aqsa merupakan nama yang mulia dan agung serta bermuatan syariah dan nilai yang tinggi. Masjid Al-Aqsa merupakan masjid kedua setelah Masjid Al-Haram di Makkah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi ini?" Beliau menjawab, "Masjid Al-Haram." Abu Dzar bertanya, "Kemudian apa?" Beliau menjawab, "Masjid Al-Aqsa." Abu Dzar bertanya, "Berapa jarak waktu di antara keduanya?" Beliau menjawab, 40 tahun. Hari Bukhari dan Muslim. Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama yang menyatakan tentang pembangunan Masjid Al-Aqsa. Dalam kitab tafsir seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Qutubi, dan lainnya menyebutkan bahwa yang membangun Masjid Al-Aqsa pertama kali adalah malaikat. Namun, mayoritas ulama, jumhur, menyatakan bahwa Nabi Adam adalah orang pertama yang membangun Masjid Al-Aqsa. Allah telah menentukan tempat, panjang, dan luasnya, kemudian Nabi Adam membangunnya. Kemudian Nabi Ibrahim hadir untuk merenovasi bangunan Masjid Al-Aqsa dan meninggikannya sekitar tahun 2000 SM. Pada waktu itu, Raja Kanan Arab yang bernama Malkisadik merupakan raja yang saat itu menguasai Baitul Maqdis. Ia menyambut Nabi Ibrahim dan beriman kepadanya. Setelah itu Nabi Yakub membangun masjid dalam bentuk pemugaran dan perbaikan. Kemudian Nabi Sulaiman membangun Masjid Al-Aqsa dengan bangunan yang besar, kuat, indah, dan luas. Rasulullah bersabda, ketika Sulaiman bin Daud selesai membangun Baitul Maqdis, dalam riwayat lain disebutkan, membangun Masjid Baitul Maqdis, maka ia meminta 3 perkara kepada Allah. Yaitu keputusan hukum yang sejalan dengan keputusan Allah, kerajaan yang tidak selayaknya dimiliki seseorang sesudahnya, dan agar masjid ini tidak didatangi seseorang yang tidak menginginkan selai sholat di dalamnya melainkan ia keluar dari dosa-dosanya seperti hari ia dilahirkan ibunya. Kedua perkara yang pertama telah diberikan kepada Sulaiman, dan aku berharap ia juga diberikan yang ketiga. Hari Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah. Pada tahun 135 M, datanglah Raja Romawi yang bernama Hadrianus yang menyerang Baitul Maqdis dan membunuh bangsa Yahudi karena bangsa Yahudi menimbulkan masalah dan memberontak Romawi. Umar bin Khattab membersihkan Masjid Al-Aqsa yang runtuh dan penuh sampah. Kemudian beliau membangun masjid dari batu dan kayu di tempat Masjid Kiblat sekarang. Masjid Al-Aqsa terus mendapatkan renovasi dan penambahan yang dilakukan para khalifah dan penguasa. Hingga pada Daulah Mamluk dan Daulah Utsmaniyah, Masjid Al-Aqsa mendapatkan bangunan baru dan menara azan. Sultan Sulaiman Al-Kakuni juga membangun pagar-pagar besar yang menutupi seluruh Masjid Al-Aqsa. Keistimewaan Masjid Al-Aqsa. Masih mengutip dari sumber sebelumnya, Masjid Al-Aqsa memiliki beberapa keistimewaan seperti merupakan kiblat pertama bagi umat Islam dalam sholat mereka, merupakan tempat terjadinya Isra dan Miraj Nabi Muhammad, merupakan masjid kedua yang dibangun di muka bumi setelah Masjid Al-Haram, merupakan masjid dengan bangunan yang sangat luas 144.000 meter persegi yang dapat menampung 400.000 jemaah. Itulah sejarah dan keistimewaan Masjid Al-Aqsa. Bila ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.